Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan teori jalur terpendek dari kampus 3 menuju kampus 2 Universitas Sanata Dharma. Proyek ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Nindya Yen Pramesti, dengan rekan saya, Brigita Kiera. Selanjutnya, sebelum masuk dalam pembahasan yang inti, adapun permasalahan yang melatar belakangi kami dalam melakukan proyek ini, yaitu perbedaan letak kampus Universitas Sanata Dharma. Seperti yang kita ketahui, terdapat 5 kampus yang letaknya berbeda. Nah, perbedaan letak inilah yang seringkali menjadi hambatan bagi mahasiswa karena mengharuskan mereka untuk lalu lalang antar kampus. Karena selain perkuliahan, mahasiswa juga memiliki kesibukan atau urusan lainnya seperti aktif berorganisasi atau urusan administrasi. Eh, oleh karena itu, dalam proyek kali ini kami menggunakan objek yaitu kampus 3 dan kampus 2, di mana banyak mahasiswa dari kampus tersebut yang sering melakukan lalu lalang. Nah, pemilihan jalur yang efisien dan efektif itu berpengaruh dan sangat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan perjalanan antar kampus 3 menuju kampus 2 Universitas Sanata Dharma. Algoritma Dijkstra merupakan suatu metode dalam riset operasi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan mahasiswa tersebut, yang bertujuan untuk membantu para mahasiswa untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, data yang kami gunakan dalam proyek ini adalah data kuantitatif, data kualitatif, serta bersifat sekunder. Data kuantitatif berupa data jarak antara dua tempat yang terletak di sepanjang jalan yang dapat dilalui dari kampus 3 menuju kampus 2 Universitas Sanata Dharma. Nah, data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh melalui aplikasi Google Maps. Data kualitatif diperoleh dari buku yang berjudul Riset Operasi dalam Pendekatan Algoritmis, karya Jong Jae-Xia, untuk memperkuat landasan teori yang selanjutnya akan kami gunakan dalam pengolahan data. Selanjutnya akan kami perlihatkan proses pengambilan data dan pengolahan data, di mana proses pengambilan data itu diawali dengan menganalisis jalur yang mungkin dapat digunakan untuk menuju kampus 2 dari kampus 3. Langkah selanjutnya adalah memilih tempat-tempat yang nantinya akan dijadikan simpul dalam graf. Tempat-tempat yang dipilih dapat berupa gedung, hotel, toko, warung, dan perempatan yang dapat dijadikan patokan untuk mencari jarak dalam aplikasi Google Maps. Pemilihan tempat-tempat tersebut didasarkan pada letak tempat yang berada di pangkal atau ujung jalan, dan tempat tersebut merupakan uh, titik pusat cabang jalan yang dapat dilalui dari kampus 3 menuju kampus 2. Seperti yang ditunjukkan pada layar, kami memperoleh 14 titik, di mana titik pertama yaitu kampus 3 Universitas Sanata Dharma, yang merupakan titik asal, dan seterusnya seperti yang diperlihatkan di layar sampai titik 14, yaitu kampus 2 Universitas Sanata Dharma yang merupakan titik tujuan. Selanjutnya, setelah memperoleh tempat-tempat tersebut yang menjadi simpul, kita olah simpul tersebut dengan menjadi simbol, seperti yang diperlihatkan pada tabel pertama. Kita berikan simbol dari S01 sampai S14 agar mempermudah dalam proses pengolahan data selanjutnya. Setelah diperoleh data simpul, selanjutnya kami mengumpulkan data jarak antar dua tempat yang dipilih menggunakan aplikasi Google Maps. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai sisi dalam graf. Data kedua, yaitu data sisi berdasarkan jarak dua tempat, ditunjukkan pada layar tabel kedua ini. Nah, setelah mendapatkan tabel pertama dan tabel kedua, kedua data tersebut selanjutnya akan diproses kembali
menggunakan bantuan aplikasi RStudio agar dapat divisualisasikan dalam bentuk graf yang sesuai, seperti yang diperlihatkan pada layar pada gambar ketiga ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses iterasi mencari jalur terpendek dari titik S1 menuju ke titik S14 dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Berikut di layar sudah nampak tabel iterasinya. Yang iterasi pertama, iterasi mula-mula, ini kita memilih titik S1 menjadi titik permanen pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke iterasi yang pertama. Dari titik S1, kita bisa langsung menuju titik S2, S3, dan S4. Nah, dalam sel S2 pada iterasi pertama, kita isi dengan membandingkan DS2 pada iterasi sebelumnya dengan DS1 ditambah jarak S1 dan jarak S1 ke S2, di mana DS1 sebelumnya adalah 0 dan jarak S1 ke S2 adalah 1100. Maka pada sel DS2 pada iterasi pertama kita dapat nilai minimumnya adalah 1100. Proses yang sama juga kita lakukan untuk mencari DS3 dan DS4 pada iterasi pertama. Di sini kita peroleh DS3-nya itu adalah 1250 dengan tadi ya membandingkan DS3 sebelumnya yaitu tak hingga dibandingkan dengan DS1 ditambah jarak S1 ke S3, 0 ditambah 1250, yaitu yang lebih minimum adalah 1250. Di DS3, di DS4, kita mendapat nilai minimumnya itu 3000. Nah, selanjutnya pada iterasi pertama, kita memperoleh 3 nilai D, yaitu 1100, 1250, dan 3000. Selanjutnya kita bandingkan dan kita pilih yang paling kecil. Dan yang paling kecil adalah DS2 sebesar 1100. Maka kita akan memasukkan titik S2 itu menjadi titik permanen selanjutnya. Setelah itu kita akan masuk ke proses iterasi yang kedua. Nah, dari titik S2 itu kita bisa langsung menuju ke titik S5 dan titik S14. Dengan proses yang sama seperti pada mencari DS3, DS4, dan DS2, kita dapat memperoleh nilai minimum DS5 dan DS14 yaitu DS5 2300 dan DS14 adalah 10.000. Nilai D yang lainnya yang kita peroleh juga dari iterasi sebelumnya itu bisa kita tuliskan di situ secara langsung di sini, yaitu ada DS3 sebesar 1250, DS4 sebesar 3000. Selanjutnya, kita membandingkan lagi nilai-nilai D dan kita pilih yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah nilai DS3, yaitu 1250. Maka titik S3 itu akan ditambahkan menjadi titik permanen selanjutnya. Begitu proses iterasi berlanjut dengan proses yang sama hingga proses iterasi ke-13, di mana nanti pada proses iterasi ke-13, titik S14 itu akan menjadi titik permanen yang menandakan bahwa iterasi mencari jalur terpendek dari S1 ke S14 itu sudah berakhir. Nah, di sini kita peroleh bahwa jarak terpendeknya kita peroleh sebesar 6.200. Dengan jalur terpendeknya yang kita dapat adalah dari S1 ke S2, S2 ke S5, S5 ke S6, dan S6 ke S14. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pengecekan menggunakan aplikasi QM for Windows P5. Next, ya. Di sini kita peroleh juga hasil yang sama bahwa total jarak terpendeknya adalah 6.200 dengan rincian jalur terpendeknya itu dari titik 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 14. Kami juga mengecek menggunakan aplikasi RStudio dan diperoleh hasil sebagai berikut.
Jadi jalur terpendeknya sama dari S1 ke S2, S2 ke S5, S5 ke S6, dan S6 ke S14. Dengan total jarak terpendeknya itu 6.200. Maka di sini bisa kita lihat bahwa hasil perhitungan manual yang kami gunakan melalui algoritma Dijkstra tadi itu sama dengan hasil yang kami dapatkan melalui aplikasi QM dan RStudio. Maka di sini kami bisa menyimpulkan bahwa jalur terpendek menuju kampus 2 Universitas Sanata Dharma dari kampus 3 Universitas Sanata Dharma adalah dengan melalui Jalan Tasura menuju ke Hotel Aveon, dari Hotel Aveon menuju ke perempatan UPN melalui Ring Road Utara, lalu dari perempatan UPN kita lurus sampai ke GS Hotel melalui Ring Road Utara. Nah, dari GS Hotel itu kita belok ke kiri dan kita melalui Jalan Avandi, lalu kita lurus terus di Jalan Avandi sampai pada ke kampus 2 Universitas Sanata Dharma. Nah, jarak yang akan ditempuh pengendara jika melalui jalur ini adalah sebesar 6.200 meter. Nah, jalur ini itu berlaku bagi pengendara mobil dan motor yang akan pergi ke kampus 2 dari kampus 3 Universitas Sanata Dharma. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.